Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal Masihub ibnu Maryam wa qala al-Masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, melanjutkan apa yang ulun sampaikan pada bulan yang lalu, bahwa misi sesuatu yang dibawa risalah, misi risalah, risalah itu maknanya juga bisa surat, wahyu yang diberikan oleh Allah kepada para rasul. Itu tidak lain adalah dalam rangka untuk mentauhidkan manusia supaya manusia ini hanya beribadah itu kepada Allah. Jadi seperti itu sejak zaman Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggelincirkan, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Iblis ya menggelincirkan kepada keduanya, yakni Adam dan Hawa. Digelincirkan yakni dengan melanggar larangan Allah. Larangannya apa? Tidak boleh memakan buah. Macam-macam para tafsir itu mengatakan buahnya itu apa. Cuman yang jelas itulah ujian, Pak. Ketika itu buah itu sudah banyak, berjuta-juta macam buah, beribu-ribu macam buah. Wahai Adam, ini jangan kamu makan, ini jangan kamu dekati, dekati aja nggak boleh. Wala taqraba hadhihi sajarah, janganlah kamu berdua itu mendekati pohon ini. Maksudnya dalam tafsir itu dikatakan buah dari pohon ini. Akhirnya ya ternyata terjadilah sebuah kekuatan yang ada dalam diri Nabi Adam maupun Hawa itu tidak mampu
mengendalikan sebuah keinginan. Jadi memang ya sepertinya ringan aja gitu, ringan aja. Ini jangan dimakan, daging babi jangan dimakan, daging yang lain kan banyak gitu. Kenapa Allah melarang? Ya Allah menguji. Tidak ada penjelasan di situ karena ada cacing pita atau penyakit apa. Allah tidak menjelaskan. Pokoknya innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai. Jadi kalau sudah mati ya, binatang yang boleh disembelih itu mati, ya sudah, itu namanya maitah, bangkai. Sebentar hanyar mati, kan masih nggak beda antara apa namanya dagingnya baru mati dengan yang hidup. Kan kalau lama maka buruk, busuk. Ya kalau busuk kan diwadi, diwadi. Diwadi, iwak diwadi, ayam diwadi, itik diwadi juga nyaman. Nah, itik. Tetapi itulah jadi ujian bahwa yang hidup masih banyak, yang mati jangan dimakan. Bahwa persoalan nanti bahwasanya yaitu akan terjadi beberapa penyakit yang ada pada binatang yang sudah tidak ada kehidupannya. Itu urusan lain. Yang penting diuji kita. Bila bangkai ya sudah. Nah, karena memang bentuk ketaatan itu, Pak. Jadi bentuk ketaatan itu tidak bisa diukur dengan perbedaan-perbedaan. Apa bedanya wanita yang kita nikahi dengan wanita yang tidak dinikahi? Kan bedanya hanya ucapan. Ucapan itu disaksikan. Ulun terima menikahi dengan mahar seini, ada saksinya, ada walinya, jadilah iya. Apa bedanya wanita ini dengan wanita yang tidak usah memakai lafadz nikah? Kan nggak beda. Tapi itulah ketaatan yang harus dipenuhi, persyaratan-persyaratan di dalam menikah. Nah, jadi akhirnya apa ya, tergelincir. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka dia Allah mengeluarkan siapa? Keduanya dari tempat surga itu. Itu kan begitu. Jadi tidak mampu Nabi Adam untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itu proses, iya. Proses bahwa sejak awal Nabi Adam memang dipersiapkan oleh Allah untuk mengisi bumi ini, untuk mengisi dunia ini. Seperti itu. Jadi ketika di dunia ini fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kan begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan, atau Adam menerima dari siapa? Dari Allah. Fatalaqa Adamu mir rabbihi. Adam menerima. Apa yang diterima? Kalimat. Kalimatin. Ahli tafsir mengatakan, Ibnu Katsir, kalimat la ilaha illallah. Kalimatin, kalimat la ilaha illallah. Begitu diterima la ilaha illallah, berarti ketika itu Adam menerima apa yang disebut dengan sohifah, lembaran. Bagaimana bentuk lembaran itu? Wallahu alam, tidak tahu, Pak. Kertasnya macam apa nggak tahu kita. Cuman Nabi Adam menerima kalimatin, kalimat. Kalimat apa? Kalimat thayyibah, la ilaha illallah, yang kita baca sampai saat ini. Berapa kali kita sehari mengucap la ilaha illallah itu? Berkali-kali.
mengucap la ilaha illallah. Selain daripada la ilaha illallah pun juga nanti muaranya ke la ilaha illallah. Allahu Akbar nanti juga larinya kepada la ilaha illallah. Alhamdulillah la ilaha illallah. Mengaji la ilaha illallah. Sembahyang la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah kembalinya. Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, kembalinya la ilaha illallah. Baca Quran setiap ayat itu juga mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Jadi apa yang disampaikan kepada Nabi Adam sampai sekarang, begitu kita akan meninggal tutup la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya, jadi kita benar-benar ingin bagaimana akhir ucapan kita la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, meniadakan Tuhan. Tuhan itu banyak, tapi kita tiadakan, sehingga kita berani meniadakan seluruh hal yang menguasai diri kita. Sebab yang menguasai diri kita itu disebut dengan Tuhan. What is the God? Apa artinya Tuhan itu? The God is, Tuhan itu sesuatu yang kita perlukan dan sesuatu itu menguasai kita, itulah Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu tidak memperhatikan ada orang yang menjadikan, ujar Allah Ta'ala ini, yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Kenapa? Karena kita memerlukan sesuatu itu. Cuman anehnya sesuatu itu menguasai kita. Itulah the God, itulah Tuhan. Kita tidak ingin, Pak, la ilaha itu mesti illallah. Illallah, illa, kecuali Allah lah yang kita perlukan dan Allah yang menguasai kita. Itu mestinya. Boleh kita tidur, boleh, tapi jangan dikuasai oleh tidur. Begitu jam 4 bangun, begitu jam 3 bangun, kita tidak ingin dikuasai oleh tidur. Tidur kita perlukan, tapi tidur jangan menguasai kita. Allah lah yang menguasai kita. Itu baru la ilaha illallah. Kita ingin Allah itu kita perlukan, Allah yang menguasai kita. Itu baru la ilaha illallah. Yang kita ucapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Apakah jadi pekerja apa, itu hanya wasilah aja, perantaraan kita aja. Semua sama. Apa? Mengilahkan Allah. Itulah makanya laqad arsalna nuhan, ulun ulangina. Laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Min ilahin ghairuh, maaf. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Apa? Sungguh aku telah mengutus Nuh, Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh. Diperkirakan waktu Adam, Idris, Nuh itu tahun 1500 tahun setelah Adam. Itu Nabi Nuh. Nabi Ibrahim itu 2500 tahun. Itu sudah terjadi perubahan, Pak. Sudah mulai orang itu tidak mengilahkan Allah. Sudah memulai pada masa Nabi Nuh itu mengagung-agungkan seorang pemimpin, namanya al-ghulu, berlebih-lebihan kepada seorang pemimpin. Kenapa? Ya pemimpinnya sendiri,
yang menjadikan umat itu untuk tunduk dan patuh terhadap pemimpin itu, tidak tunduk kepada Allah. Kita kan enggak, Pak. Kalau kita yang mentauhidkan Allah itu tidak ingin orang yang kita ceramahi itu tunduk kepada kita, tidak, tunduk kepada Allah. Bahwa menghormati sesama manusia, iya, tapi menghormati tidak berlebihan, sehingga dengan mencium tangan aja terasa ilmu guru pindah ke seorang. Dari mana asalnya? Mendapatkan berkah dari guru. Loh, sumber berkah itu dari Allah, Pak. Bahwa kita boleh kalau sedang ketemu kita salaman biasa, tapi kalau lama nggak ketemu beragap, itu boleh. Tapi tidak ada lalu kemudian karena baru datang dari umroh maupun haji, begitu meregap kemudian umroh itu akan akan menular loh. Bahwa kita ingin juga umroh kayak orang datang haji, hendak juga kita melaksanakan haji. Tapi tidak ada tuntunan bahwa datangnya berkah haji itu dari orang, enggak. Silahkan kita karena lama nggak ketemu, 40 hari nggak ketemu beragap, boleh. Dalam tuntunan beragap itu kan begitu. Dimana orang kampung kang lain beragap sebelah kanan adakah sajadah, habis sudahnya. Sebelah kiri ya pulang kurma, Pak, habis juga. Habis kanan. Kita itu tidak boleh loh, Pak. Karena oleh-olehnya lah, itu termasuk kategori minta-minta itu, Pak. Jangan dibiasakan itu, Ibu. Kalau ada orang tua punya ke amunte, bolehkan itik lah. Nanti amunte gini kada makan itik. Orang titip. Itu wagil gitu tuh kebiasaan, Pak. Itu termasuk orang minta-minta, tidak dibenarkan dalam Islam. Tulah ke kandangan, dodol lah ya. Nah kayak kada dodol lah di buntuk sini. Itu sama wae ibu-ibu dengan minta-minta. Gak boleh kita. Kecuali titip nih duitnya, tukarkan dodol, maka singgah nukarkan dodol kawan kan bisa. Ini duit kadada, anu lah bolehkan aja. Apa mbara baik? Apa? Ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghair. Ndaklah engkau itu mentauhidkan Allah, ndaklah engkau itu beribadah kepada Allah. Satu saat kita perlu jawab, nanti akan membahas tentang apa ikhlas itu. Ikhlas itu ya orang bertauhid, orang bertauhid. Orang itu kalau menipu orang itu tidak bertauhid, Pak. Orang yang menipu orang itu tidak ikhlas. Orang yang ikhlas kadang maunya menipu. Itu aja cirinya. Jadi kalau kita menipu, kita mendustai orang, itu tidak ikhlas. Berarti ia juga tidak bertauhid gitu loh. Karena menipu. Ya, kita bukan berarti orang yang seperti malaikat, tidak. Kita ini kan berusaha ingin ideal. Bahasanya di sana ada sandungan ini, sandungan itu. Namanya orang ingin baik itu kan tidak mudah. Seperti membalik telapak tangan, perlu perjuangan. Tidak mudah, Pak. Nah, Nabi Nuh sebagai seorang nabi, kenapa jadi hakon melarang-larang orang supaya jangan menyembah kepada selain Allah saja? Jangan ada selain Allah itu mampu memberikan keberkahan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kenapa? Ini akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut gitu nah.
Sesungguhnya aku takut kamu itu, ya kamu itu umatnya Nabi Nuh itu, yang waktu itu sudah menyembah kepada patung jelmaan daripada gambar-gambar pemimpin mereka. Takut aku kamu mendapatkan siksa pada hari yang sangat dahsyat, pada hari kiamat. Jadi bukan lalu beribadah kepada selain Allah, patung Wat, patung Suwa, patung Yagus, patung Ya'uk dan Nasr. Karena tokoh-tokoh mereka waktu itu, ya, Nabi Nuh berhadapan dengan tokoh-tokoh mereka yang mengagung-agungkan terhadap patung-patung jelmaan daripada tokoh-tokoh suhu-suhu mereka itu. Suhu-suhu mereka seperti Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk dan Nasr itu orang yang betul-betul ya ikhlas beribadahnya kepada Allah. Orang-orang soleh ini, tapi kemudian diagung-agungkan. Makanya pertama-tama mengagung-agungkan manusia menjadi patung itu sejak zaman Nabi Nuh. Jadi jangan heran kalau sampai sekarang itu ada orang-orang yang mengagungkan orang alim di kuburan. Itu nggak heran gitu. Dijelma jadi gambar. Gambar ini dianggap wali, dipasang di toko, di warung, di rumah supaya mendatangkan berkah berujung di dalam berusaha. Syirik tuh, Pak. Jadi harus jelas seperti itu. Hanya kepada Allah semata kita berusaha itu. Sumber rezeki Allah Ta'ala. Bagaimana kita mengatakan sumber rezeki itu dari orang yang dianggap wali, sehingga seakan-akan dia mempunyai suatu kekuatan yang bisa menyembuhkan penyakit? Enggak, Pak. Datang ke dukun aja kita tidak. Arrafan, orang yang sok tahu masa yang akan datang, namanya kan arraf. Dari kata arafa, mengetahui. Arraf, orang yang sok mengetahui yang akan datang, itu begitu. Dilihat di tangan, kira anak uluna cocok ini nang apa, yuk guru, atau si tabib lihat di tangan, anak ikam ini mau cocoknya berjualan motor gitu. Menjual sirih lambat ke lawas saya sudah itu. Sementara tabibnya kada isi gawian gua. Coba tabibnya kada isi gawian, menebak-nebak pekerjaan yang akan dilakukan oleh seseorang. Nggak ada. Siapa yang tahu masa yang akan datang? Nggak ada yang tahu. Wa qalu la tadarunna alihatakum. Mereka berkata, mereka itu ya apa? Tokoh-tokohnya itu mengatakan, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Waddan wala suwa'an wala yaghus wala ya'uq wa nasra. Yakni Tuhan-Tuhan kamu, jangan kamu sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan terhadap Wat, jangan pula Suwa, nama Yagus, Ya'uq, Nasr. Surat Al-A'raf ayat 65. Jadi seperti itu ya, kepada Allah. Orang yang meninggal dunia, tuntunannya di samping kita memandikan, mengafani, mensolatkan, menguburkan, sudah. Satu saat kita berziarah. Sebagian ulama berziarah itu tidak hanya kuburan kuitan, Pak. Kuburan siapakah diziarahi? Iya. Bahkan ada ulama tidak ada khusus untuk ziarah kubur kuitan, apalagi kemudian datang ke kuitannya lapor, tahun ini ulun ini ya termasuk pang anak tulak haji. Lapor. Kenapa jadi lapor?
seperti kita itu mampu menghidupkan, memperdengarkan orang yang mati. Mana yang ada, Pak? Innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak bisa menjadikan orang yang mati itu menjadi mendengar. Cuman perasaan kita pas ada di atas kepala ini di TV, Bang. Iyakah tuh? Di TV jadi ada. Oh, TV itu begitunya berdoa, pas kayak kita tuh abah kita tuh ada nih di belakang. Nggak bener, Pak, seperti itu. Hari raya bersama-sama dengan seluruh keluarga datang ke kubur, bawa makanan selamatan di atas kubur. Kenapa jadi selamatan di atas kubur makanan? Nyaman, Pak Ajar, nang mati melihat bahwa kita ini bahagia berataan. Dari itu namanya tahayul, Pak. Tahayul. Orang yang meninggal dunia itu berada di alam kubur. Tidak ada dalil yang sahih maupun dalam Al-Quran bahwa orang yang meninggal itu balik ke dunia rohnya, apalagi jasadnya. Itu memang kadang-kadang televisi itu terlalu lalu, Pak. Bangkit dari kubur bisa terbang, coba. Kayak itu juga kok. Oh ya, takutannya luar biasa. Iya kan? Di televisi itu kadang-kadang begitu sudah dikubur, lalu bangkit ya, maka bangkitnya terbang. Hehehehehehe. Coba bayangkan, kalau nang mendengar nang menonton gini umpat mintu juga. Coba, Pak. Itu dosanya sutradaranya itu berapa itu? Mempengaruhi terhadap keyakinan manusia. Enggak ada, Pak. Nggak ada cerita dalam Quran bahwa orang yang mati itu ujuk-ujuk datang. Nggak ada, Pak. Jadi memang betul-betul apakah kalian itu yakin bahwa nanti kita di alam kubur? Jadi memang kita diuji keyakinan kita itu. Sampai Allah mengatakan, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Ketika dibangkitkan, waktu itu orang kafir yang tidak percaya bahwa kita akan dibangkitkan itu terkejut, Pak. Celaka ini, siapa yang membangkitkan ini? Mambasana, siapa yang membangkitkan kami ini? Langsung dijawab oleh Allah ketika itu, ya wailana mambasana mim marqadina. Ajar Allah, hadza ma wa'adar rahman. Inilah janji ar-Rahman Allah. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa-apa yang disampaikan oleh para rasul bahwa nanti kita itu akan dibangkitkan. Ikam nggak ada percaya. Nah, nanti ada judul, Pak, tentang apa, ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah yang menjelaskan betapa kita ini nanti menyesal. Begitu nanti kita hanya saja meninggal dunia itu sudah menyesal. Dijelaskan oleh Allah. Kita itu ingin begitu kita meninggalkan dunia, begitu mati tidak ada lagi menyesal. Kenapa? Karena kita sudah memiliki bekal. Bekalnya apa? Sudah berjalan hidup di atas jalan ketakwaan. Itu begitu. Dan itu usaha kita semaksimal mungkin. Tidak bisa kalau kita itu model setetayuhnya kalau bahasa kampung. Nah, penting aku menggawe, gak mau kita sungguh-sungguh. Kehidupan di dunia ini kita juga mengatur sungguh-sungguh, kehidupan akhirat juga diatur sungguh-sungguh. Karena memang dunia ini tergantung bagaimana kita juga punya kemampuan untuk mengatur, Pak. Begitu juga Nabi Nuh, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Adam, Idris, Nuh, Hud juga, Pak.
diceritakan dalam Al-Quran. Kepada Ad, kaum Ad, kami utus akhahum Hudan, namanya adalah Nabi Hud. Sama Nabi Hud juga, itu lebih anu lagi tuh Nabi Hud, umat Nabi Hud tuh. Termasuk yang sodomi itu Nabi Hud tuh. Nabi Lot sama juga. Jadi katanya LGBT itu mulai bahari sudah dihidup-hidupkan lagi begitu loh. Oh jeruk kok makan jeruk. Itu kan aneh tuh manusia itu. Orang LGBT itu secara aneh. Jeruk kok makan jeruk. Manusia yang makan jeruk kan begitu. Jadi aneh. Wah. Ya qaumi budullah, wahai kaumku, mengabdilah kamu kepada, beribadahlah hanya kepada Allah. Tambahi malakum min ilahin ghairuh, tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Afala tatakun, mengapa kamu tidak bertakwa itu, kenapa gitu nah. Allah sudah memberikan hidup kepada kita, menghidupkan kita, memberikan kenikmatan kepada kita. Hidup ini juga disangui, kita tuh disangui, Mbak. Cuman karena tamak aja kadang-kadang sangu itu merasa kada cukup. Kita ini nah karena tamak, lalu sangu itu nggak cukup. Berapa balik karena sebulan ini parut kita ini habis. Woi Bibo, berapa balik banis anu beras habis sebulan nih. Olon itu main nukar 5 kilo 5 bulan kada habis beras, makan di warung. Nah ini sudah 2 hari mulai dari Ampas sampai ke sini ada nama Atar. Nah jadi huwaladzi Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum, sering Allah sampaikan surat Ar-Rum ayat 40. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, begitu proses dari kehidupan. Dia Allah yang telah menciptakan kamu dan Allah juga yang telah memberikan rizki kepada kamu, karena tujuan daripada ciptaannya itu untuk beribadah hanya kepada Allah. Ingat, tsumma yumitukum, nanti kamu akan dimatikan, tidak habis. Tsumma yuhyikum, kemudian kamu akan dihidupkan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu Maryam wa qala al masiihu ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbukum. Ini ada yang mengatakan ketika ketika Nabi Isa masih kecil sudah mengucapkan seperti ini. Hei Bani Israel, ketika Maryam sudah tidak mampu lagi untuk menjawab pertanyaan orang yang banyak. Ikam nih Maryam berpacaran lawan siapa? Mana tahu oleh ikam betianan. Bingungnya luar biasa. Lalu menunjuk kepada Nabi Isa yang masih bayi. Wa qalal masih ya Bani Israel, wahai keturunan Israel, ubudullah rabbi, sembahlah, beribadalah kepada Allah sebagai Tuhanku, wa rabbukum, Allah itu juga Tuhan kamu. Innahu may yusyrik billah, siapa yang menserikatkan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah akan mengharamkan terhadap orang yang berbuat syirik itu ke dalam surga. Haram hukumnya, Pak. Coba. Jadi resiko orang yang mitos, orang yang tahayul, syirik, Pak. Orang yang datang ke pedukunan, syirik. Orang yang menyembah kepada kubur, minta bantuan kepada orang yang sudah mati, istighosah kepada orang yang mati, syirik juga. Itu begitu. Ini nah tegas, Pak. Wa ma'wahun nar, tempatnya orang yang berserikat itu adalah neraka. Wa malid dhalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang yang dolim, dolim itu ya syirik,
min ansor, mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi makanya baik kita, anak-anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, ya kita sama-sama lah mencoba untuk menyelamatkan dari noda-noda kesirikan, sedikit pun tidak ada bagi kita. Kalau ada sesuatu yang susah memahami, kita diskusikan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk wa ma'ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesirikan. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.